Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga dong. Masa nggak berani ngontak gue buat pembuktian? Ketika edukasi, tentu tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, ini namanya menuduh. Dan kalau menuduh itu harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ini jatuhnya fitnah. Dan negara kita negara hukum. Kalau dia mau cari uang lah. Tapi jangan menjelek-jelekan profesi yang lain. Dia sebut dukun cabul, dukun penipu. Kalau memang saya salah penipu, pasti saya laporkan aja ke polisi. Iya, yang tersinggung adalah yang nipu-nipu. Karena kalau yang dukun bayi, dukun beranak nggak pernah saya bongkar kan. Saya nggak pernah membahas dukun-dukun yang tidak sok tahu tentang hal goib. Yang saya maksud dukun yang kalau nggak nipu ya cabul ya adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Viral hingga menjadi pusat perhatian dengan kehadiran pesulap merah yang kini tengah berseteru dengan Gus Samsudin. Dengan adanya hal itu pula lah nampaknya konflik tersebut menimbulkan sebuah babak baru hingga konflik yang berkelanjutan di antara keduanya. Memiliki niat untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib serta ingin membuktikan jika hal yang dilakukan oleh dirinya benar adanya, kini Gus Samsudin pun akhirnya langsung terbang menuju Jakarta sekaligus menjawab tantangan dari sang pesulap merah yang pada beberapa waktu lalu sempat mendatangi padepokan pengobatan tradisional miliknya. Lantas, seperti apakah reaksi yang ditunjukkan oleh pesulap merah setelah mengetahui Gus Samsudin datang ke Jakarta untuk memenuhi tantangannya? Hadirnya pesulap merah hingga kini turut menimbulkan adanya pro dan kontra dalam konfliknya dengan Gus Samsudin. Dan di sisi lain dari adanya permasalahan tersebut itu pula, timbullah keresahan dari sejumlah pihak yang mengaku sebagai perkumpulan dukun se-Indonesia atas ulah yang dibuat oleh sang pesulap merah. Dianggap telah menyinggung serta menjatuhkan profesi dukun, kini ulah Marcel pun akhirnya dilaporkan oleh perkumpulan para dukun se-Indonesia atas adanya dugaan pencemaran nama baik yang dituding dilakukan oleh sang pesulap merah. Lantas, seperti apakah bentuk kekecewaan para dukun? Dan seperti apa pula pandangan pakar hukum melihat permasalahan yang melibatkan unsur klinik itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Heboh perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin yang viral di jagat media sosial kini mengisahkan lembaran babak baru. Gus Samsudin yang saat ini sedang berada di Jakarta diketahui sedang dalam misi khususnya, yakni ingin melaporkan beberapa akun yang ia anggap telah menyerang pribadi hingga berimbas kerugian yang ia rasakan. Kedatangannya ke Jakarta juga sekaligus menjawab tantangan dari sang pesulap merah yang sebelumnya sempat datang ke kediamannya di Blitar, Jawa Timur. Lantas, seperti apa reaksi pesulap merah menanggapi kedatangan Gus Samsudin di Jakarta? Benarkah ia datang untuk menjawab tantangan dari sang pesulap merah? Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga dong. Masa nggak berani kontak gue buat pembuktian? Tapi keluar-keluarnya mau pembuktian. Ya kemarin pas saya coba hubungi sih dia nggak ada niatan untuk ketemu saya. Kenapa? Ngomongnya apa? Karena kalau pembuktian dia alasan-alasan terus, ya kan? Diajakin pembuktian. Kalau saya kan nggak mau diajak ngobrol doang. Memang ada beberapa stasiun televisi ingin mempertemukan saya. Cuma kata televisinya, ini tapi nanti ngobrol-ngobrol aja, bertabayun. Lah saya nggak mau lah.
Nanti dikiranya selama ini saya settingan nih. Iya kan kalau kayak gitu. Maka dari itu saya minta ke televisi, kalau mau dia suruh request dia bawa jimat kebalnya, bawa orang yang dia percaya bahwa itu kena santet, terus transfer tuh ke Kelapa, terus buka, nanti saya bongkar rahasianya di situ. Saya minta ke TV-nya gitu. Atau gini, dia bawa jimat kebal, saya datang, saya silet-silet. Sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel atau pesulap merah ini. Beliau itu kan membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Karena saya sendiri juga membongkar dan juga melawan dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Dukun santet, dukun cabul, dukun pengganda uang. Tetapi di sini kan adalah edukasi, sama-sama beredukasi kepada masyarakat. Saya menghilangkan dukun santet, membongkar dukun santet, sana pun juga iya. Nah, ketika edukasi tentu tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, ini namanya menuduh. Dan kalau menuduh itu harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ini jatuhnya fitnah. Dan negara kita negara hukum. Jika kamu memfitnah seseorang, apalagi sampai menimbulkan kerusakan, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan viral di mana-mana, ini harus ada pertanggungjawab hukumnya. Jangan hanya karena ingin viral, jangan hanya karena ingin subscribe-nya besar, lalu menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama YouTuber lah. Semua orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik. Munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain. Nyari panggung ya enggak, karena tujuan saya edukasi. Itu sih. Kalau nyari panggung ngapain saya buat kayak gini? Resikonya terlalu besar kalau untuk nyari panggung doang. Ya saya mendingan bikin konten, bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, terus saya samperin, pura-pura tarung sakti sama dukun. Itu penontonnya lebih banyak, duitnya lebih banyak, lebih mudah dihormati. Lah ngapain saya ngambil resiko sebesar ini kalau untuk nyari panggung doang? Munculnya pesulap merah nampaknya membuat resah sejumlah pihak yang merasa dicoreng nama baiknya atas ulah Marshall yang dianggap menjatuhkan profesi perdukunan. Tidak hanya Gus Samsudin yang merasa tersinggung atas aksi Marshall, sejumlah pegiat profesi tersebut juga memberikan respon yang sama seperti Gus Samsudin di sosial media guna menantang sang pesulap merah untuk pembuktian atas sejumlah keahlian khusus yang mereka miliki yang dianggap Marcel hanya sebuah trik belaka. Sikap tegas itu pula lah yang membawa sejumlah dukun mengatasnamakan perkumpulan dukun se-Indonesia melaporkan akun sosial media milik sang pesulap merah di Polres Jakarta Selatan atas adanya dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa rasa kecewa yang dirasakan para sejumlah dukun hingga nekat memperkarakan permasalahan ini ke jalur hukum? Dan seperti apa pula tanggapan dari pakar hukum melihat permasalahan yang terjadi saat ini? Karena kembali lagi kan, kalau dia mau cari uang lah. Tapi jangan menjelek-jelekan profesi yang lain. Dia sebut dukun cabul, dukun penipu. Gitu. Kalau memang saya salah penipu, pasti saya laporkan aja ke polisi. Selama ini tidak ada yang melaporkan polisi kan, selama yang saya tangani. Dan baik teman-teman saya yang tangani. Kalau memang bersalah, lapor polisi. Kenapa dia jelek-jelekin? Berarti mengurangi rezeki teman-teman kami. Bahkan memang sepi sama sekali. Dengan adanya YouTuber dari Marcel nih, pesulap merah ini. Mungkin selama ini beliau ketemu oknum-oknum yang mengatasnamakan dukun. Jadi beredar video di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook yang dilakukan yang diduga oleh Marcel Radival atau pesulap merah yang menghina profesi dukun. Jadi akhirnya mengundang reaksi para dukun, sehingga para dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Marcel telah menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa dukun itu profesinya adalah sebagai penipu dan cabul, pelaku pencabulan. Maka di sini kami melaporkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Artinya di sini semua yang dilakukan oleh saudara
pesulap merah ini patut diduga telah melanggar dengan terang ya, melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 dan junto pasal 45. Ya kalau dilaporkan sebenarnya semua orang kan bisa melaporkan, tapi dari kejadian itu kan saya rasa Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan bahwa omongannya tidak bisa dipercaya ya. Karena kan dari undangan terbuka dia sendiri yang mengatakan, yang mau datang ya monggo, mau perang ya monggo, mau baik-baik monggo. Nggak ada tuh sejarahnya saya memidanakan orang yang datang, nggak ada sejarahnya saya mengusir. Tapi nyatanya ketika saya ke sana diusir. Ketika saya ke sana datang baik-baik malah disuruh pulang. Padahal dia udah sumpah demi Allah. Enggak, saya nggak dimintain keterangan sama Polda Jatim. Saya dimintai keterangan sebagai saksi karena dikeroyok oleh Padepokan. Dan saya jadi posisinya saya sebagai saksi dan termasuk korban di situ juga. Dan Terus, yang melaporkan warga. Warga yang melaporkan karena Padepokan mengeroyok pesulap merah. Saya dimintai keterangan sebagai saksi. Untuk pembuktian, kalau misalkan ilmunya asli, saya tutup channel. Saya mau belajar di sana. Kalau terbukti asli, kalau terbukti trik sesuai yang saya bongkar, ya berarti sesuai dong. Harusnya saya pengen denger kenapa pengobatannya pakai trik itu doang sebenarnya. Jadi kenapa saya greget banget karena saya lihat kenapa hanya dunia sulap aja yang dibongkar-bongkar, dan saya merasa ini diberi tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Tuhan saya. Saya merasa kayak diberikan segala pengetahuan rahasia-rahasia perdukunan. Kalau saya tidak menyampaikan ini, saya khawatir nanti di kehidupan berikutnya saya dimintai pertanggungjawaban. Nanti lihat gimana kedepannya aja prosesnya bagaimana. Karena kan di pasal 310 ayat 3 yang tentang pencemaran nama baik, kalau kepentingannya untuk edukasi itu bukan bagian dari pencemaran nama baik. Maka dari itu, dari yang dulu-dulu laporan-laporan yang dari dukun-dukun ini, saya sering juga udah dapat, tapi nggak pernah diproses karena deliknya nggak pernah dapat. Jadi menanggapi mengenai Marcel, singkat aja. Jadi kamu tuh mau membongkar apapun, itu hak kamu, dosa-dosa kamu yang berhadapan dengan Allah. Tapi hendaklah kamu menyebut oknum, itu saja. Sebenarnya dari awal kesalahan kamu itu saja. Karena kamu tidak menyebut oknum, jadi semua sama. Kamu bilang dukun, jadi semua kena. Yang kamu bilang ustadz, semua ustadz kena. Semua yang kamu sebut tanpa oknum, semua kena. Tapi kalau kau semua sebut oknum, satu. Karena apa? Semua itu kita tidak ada yang sempurna. Mau dukun, mau spiritual, mau ustadz, mau kiai, mau habib, semua nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah dan milik Rasulullah SAW. Karena kita manusia itu tempatnya dosa, tempatnya hilap. Wah, siapa kita? Nabi yang sudah di dalam surga, Nabi Adam sudah di dalam surga, bisa keluar dari surga, apalagi kita yang belum pernah ke surga. Jadi 225 juta masyarakat Indonesia ini, ya ada yang senang dengan dia dan ada yang tidak. Ada yang senang dengan abang, ada juga yang tidak. Begitu ya. Jadi Marcel, abang undang ke majelis abang. Kemarin kan abang udah datang ke tempat kamu, sekarang kamu datang kemari. Datang ke Ustadz Ujang baik-baik, ketawa-ketawa ngobrol. Abang maunya begitu. Tadinya abang datang tabayun, ya, baik-baik kepada anak, kepada yang lebih muda, menghormati, punya akhlak, belajar mengaji, ta'lim tentang akhlak dan sopan santun. Ini tidak ada. Itu loh, ya. Ketemu lagi sambung Rosso di sana, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Kenapa sama abang enggak? Oke, kita harus melihat lagi dasar hukum dari Undang-Undang Kesehatan nih teman-teman. Di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, jelas di sana dan turunannya ya, termasuk peraturan Menteri Kesehatan, ada namanya pelayanan kesehatan tradisional secara empiris. Jadi di sana sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya di luar nalar itu diatur di undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan gitu lah. Seperti contohnya peramal, kemudian pawang hujan, kemudian terkait dengan pengobatan baik obat ataupun obat secara nggak kelihatan itu bisa juga. Karena di sana jelas kalau memang mau dilakukan itu payung hukumnya ada, tinggal daftar. Seseorang yang mengaku dan memiliki pengalaman ini komprehensif loh, artinya betul-betul bisa menyembuhkan minimum 5 tahun, dan itu boleh didaftarkan melalui OSS supaya apa, dapat surat keterangan sebagai terdaftar penyehat tradisional, kira-kira begitu.
dengan resmi otomatis bisa membuka praktek. Yang penting ada namanya izin STPT, penyehat tradisional, yang mengeluarkan pemerintah. Dalam hal ini berarti sesuai dengan lokusnya atau wilayah yurisdiksinya, berarti Dinas Kesehatan setempat. Dan itu ada trainingnya juga oleh penyehat tradisional senior, mentraining yang junior-junior. Kemudian balik ke substansi permasalahan, ada sebuah yang namanya laporan polisi. Laporan polisi boleh di Polres, boleh di Polda, boleh di Bareskrim. Tinggal pasalnya yang dilaporkan apa. Semua kita negara hukum, kita menganut undang-undang semuanya, baik konstitusi atau hukum-hukum berikutnya, termasuk peraturan-peraturan di bawahnya. Boleh-boleh saja sepanjang memang ada alat bukti. Makanya polisi sekarang ada dua pilihan, surat pengaduan atau surat laporan polisi. Kalau pengaduan umumnya mungkin tidak bisa dilanjutkan secara terus-menerus sampai ke pengadilan. Tapi kalau sudah LP, kalau terbukti otomatis kan harus dijadikan tersangka seseorang setelah melakukan gelar perkara. Menelitik lebih dalam lagi tentang latar belakang sang pesulap merah yang secara gamblang berani membuka trik penipuan praktek perdukunan. Di balik adanya hal tersebut pun ternyata menyimpan sebuah alasan tersendiri bagi Marcel yang mengaku dapat membongkar trik perdukunan yang menggunakan tafsir agama sebagai kedok untuk menipu masyarakat. Menuai banyak pertanyaan terkait alasan dirinya muncul dan membongkar trik dari perdukunan hingga menuai adanya kontroversi. Kini hal itu pun coba dijelaskan oleh Marcel terkait alasannya muncul ke publik dan menjadi viral. Ya sebenarnya kan kita dari lahir, dari awal juga hidup dituntut untuk mencari rezeki halal gitu. Dan kalau misalkan saya diminta pertanggungjawaban, itu sama saja seseorang yang minta pertanggungjawaban ke polisi ketika maling ditangkap gitu. Jadi memang ya saya berusaha untuk mencerdaskan bangsa, tujuannya kan gitu. Enggak sih, sebenarnya motivasi awal itu karena saya resah ya, karena magician kita latihan tuh nggak sebentar loh. Kita latihan, kita keluar modal, tapi ketika kita main sebuah keajaiban itu selalu dibilangnya, wah ini bohong nih, wah ini trik nih, selalu dibilang gitu. Giliran trik-trik tersebut dipakai untuk menipu atau merugikan masyarakat Indonesia. Kok masyarakat Indonesia malah banyak yang bilang, wah ini ilmu asli, wah ini nih yang asli atau ini ilmu goib beneran. Itu kan makanya saya mau mengedukasikan hal tersebut lah, agar hal tersebut bisa jelas faktanya seperti apa gitu. Saya nggak pernah memfokuskan untuk membongkar si A, membongkar si B, nggak pernah. Yang saya bongkar itu apa yang dilakukan. Kayak yang bakar tisu itu kan sebenarnya gara-gara saya bongkar bakar tisu tanpa api kan. Terus dia bilang itu fitnah, sedangkan ilmunya asli. Kalau mau datang monggo, ya saya datang. Kan gitu berdasarkan undangan. Saya nggak pernah tuh nyamperin orang nih, nantangin orang, nggak pernah. Itu pelintiran framing dari mereka itu aja. Yang tersinggung adalah yang nipu-nipu. Karena kalau yang dukun bayi, dukun beranak nggak pernah saya bongkar kan. Saya nggak pernah membahas dukun-dukun yang tidak sok tahu tentang hal goib. Yang saya maksud dukun yang kalau nggak nipu ya cabul ya adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Kan dukun beranak, dukun pijet kan nggak sok tahu tentang hal goib kan. Nggak ada tuh dukun beranak ini hamilnya karena genderuwo gitu. Atau dukun pijet, wah ini dalamnya ada siluman cacing nih gitu. Nggak ada kan. Maka dari itu dukun yang saya maksud adalah yang sok tahu tentang hal goib. Nah yang emosi sama saya, yang saya bongkar-bongkar ini itu berarti gitu simpelnya. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan, saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.